Halo guys, jumpa lagi di Togi and Friends channel. Kali ini gua agak beda nih, podcastnya di dalam mobil sembari memandangi jalanan. Oke, gua podcastin bapak supir nanya-nanya kenapa bisa nyupir Grab and then dia buka usaha mie sampai anaknya yang kuliah di Trisakti University. Oke, seperti apa sih ceritanya, lo ikutin terus. Tapi buat lo yang baru mampir ke channel gue, please comment below, share, like it, biar YouTuber Indonesia maju jaya. Enjoy my video and I love you guys. Langsung YouTube? Enggak, nanti diedit dulu. Alright guys, kita dari shelter Kalayang Terminal. Terminal 3 domestik kedatangan. Menuju ke mana Pak? Kampung Sawah Baru. Sawah Baru. Sawah Baru tuh sawah yang belum ditanam padi, berarti sawah baru. Keramat Sawah. Keramat Sawah. Yang di sini khusus pakai Grab, pakai Kijang gitu Pak? Iya. Oh gitu. Minimal Kijang Genova, minimal. Berarti ini punya bapak dong? Bisa dia ini ada dua kepemilikan, ada yang punya corporate, ada yang punya individu. Oh gitu. Ini kebetulan saya individu. Berarti enak dong Pak, nanti balik lagi ya, ke sini gitu? Enggak? Betul, nanti balik lagi. Oh, khusus Innova gitu ya? Ya minimal sih Innova. Minimal. Innova sekarang berapa Pak? 300 kali. Nggak dapat Pak. Nggak dapat? Wow. Ini aja 420. 420? 2022 nih. Gila ya. 420. Hebat. Tahun 2022 kan? Iya. Kita dari Soekarno-Hatta Airport International. Di sini udah padat merayap. Masalahnya saya bisa nganter juga padat Pak. Kemana? Apa namanya? Penjaringan situ. Penjaringan? Oh, dekat Macet. Penjaringan. Senen Pak, wajar. Iya. Mau selain Innova nggak boleh gitu ya Pak? Boleh selain apa seperti ini, tapi kelasnya beda di seberang. Oh, kelasnya beda. Oh gitu. Beda kasta deh. Beda kasta, iya. Oh gitu. Kalau di kita ada Innova, ada Scenic, ada Fortuner, ada Pajero. Terus untuk masuk ke situnya gimana? Kita mesti register dulu Pak, lewat vendornya. Oh lewat vendor, ada Lewat vendornya. Berarti potongannya banyak dong. Banyak Pak, pertama masuk aja paling nggak 6.000 Pak. 6.000. 6 juta. 6.000 apaan? 6 juta. 6 juta? Iya, pertama masuk 6 juta. Dapat ini. Cicilan iuran bulanan 800.000. Ah gila. Masa sih Pak? Iya benar, parkir 15.000 seharian. Tapi ketutup Pak? Alhamdulillah tutup. Saya tiap hari store biasa di Sreg. Store ke Begini. bini? Oh, ke bos. Ya. Iya benar. Itu udah pasti. Fixed cost saya satu hari palingnya 1,3 nih fixed cost. Vikos. Wow. Itu 1.3 udah bersih tuh Pak? Pengeluaran bersih ya, pengeluaran Bersih? iya. BBM aja paling nggak anggaplah 300 ya kan Sehari 300? Kalau paling nggak 100-150 lah. Udah pas nggak makan anggap aja gocap 500 pengeluaran Satu hari itu ya? buat kita doang, Buat operasional. mobil sama orang gitu? Belum. Hah? Mobil nih
Bukan, maksudnya satu hari mobil kan bensin. Oh, itu maksudnya. Iya. Sama orang kan makan. Iya. Gitu. Kalau mobil ini kan perawatan lagi kan gitu. Iya, harus maintain, benar. Iya, itu wajib. Makanya kita sergebin ada 900.000. Gope nabung. Gitu. Oke ya, buat nabung. Biasanya buat maintain ini ya. Iya. Kita masih maintain lah. Yang itu buat dapur ya kan. Betul. Udah lama nih Pak? Kalau di bandaranya saya hampir setahun, hampir. Setahun. Kalau Gojeknya udah cukup lama. Oh, Gojeknya udah lama. 2020 kalau nggak salah. Oh gitu? Pas pandemi dong? Yes. Pensiun apa gimana Pak? Pensiun. Pensiun? Kenapa saya ambil pekerjaan ini? Pertama, kalau yang pernah saya baca dari kesehatan ya, dikasih salah satu yang terbaik. Bapak ngambil dari kesehatan dulu nih. Karena faktornya. dengan mengemudi semua organ banyak bergerak, semua motoriknya, mata ya kan, Iya. kanan, kaki, tangan. Itu masuk pikirannya. Kayaknya Bapak sehat-sehat aja nih Pak. Harus Pak, karena saya harus berusaha untuk memotivasi diri supaya sehat dan happy. Berarti Bapak dulu bekas ini kali TNI? Enggak, saya dulu bekas BUMN. Tapi memang saya pernah menangani di bidang pengamanan. Oh, iya kan bener saya. Kalau udah keamanan ya pasti bergerak badan kan? Iya. Tapi yang paling penting memang coba kita selain fisik, nurani kita harus dibersihin, hati kita. Iya betul, itu yang utama Pak. Itu yang utama Pak. Supaya menghindari penyakit-penyakit hati itu. Nah itu deh. Iya. Penyakit hati. Dari situ mulai. Yang paling berat melawan diri kita sendiri kan, bukan orang lain. Betul. Males utama tuh. Iya. Kan? Bapak salah satu orang yang nggak bisa diem nih badannya kayaknya nih. Sama kayak mama saya nggak bisa diem. Nggak bisa Pak, saya kalau diem tuh jadi bete. Ya udah pastilah. Gimana Biasa sih kalau kerja. bete? Umur udah berapa? Baru 60. Salah satunya lagi adalah kita harus sering silaturahmi. Paling nggak ya ketawa TV lah sama temen lah. Iya betul, ketemu teman-teman, ketemu saudara. Itu salah satu kuncinya ya kan. Oh berarti 1.3 tuh udah bersih satu hari tuh Pak? Iya, pengeluaran tuh pasti. Pengeluaran atau apa? Pengeluaran. Ya kan kasih ke bini. Iya, artinya kan kita tinggal cari buat jajan kita sendiri. Itu kasih ke bini 1.3? Iya. Ya bukan pengeluaran namanya. Wajib Ya. Ya ke istri 900 nih udah pasti tuh ya kan. Yang tadi yang saya sebutkan BBM segala macam itu operasional yang harus kita keluarkan tiap hari itu. Dari 1,3? Iya. Oh. Berarti satu hari bisa berapa kali Pak? Kalau saya bisa 6. Iya. Bisa sih kalau teman-teman bisa sampai 10, cuma saya nggak. Saya target jam 7, jam 8 pulang. Istirahat. Harus diatur. Apalagi jam 7 itu jamnya macet, jam 5. Ada yang jauh juga kali Pak? Apa Jakarta doang? Kalau ini sih memang terbatas, masih Jabodetabek. Tapi kalau seandainya pun ke Bandung, ke Cirebon, itu di luar ini yang flight. Oh gitu. Di luar aplikasi pribadi gitu. Tapi lewat Gojek juga? Enggak. Oh dapat. Kalau lewat aplikasi COD lah ya. Iya. Kalau lewat aplikasi biayanya ketinggian, kasihan. Iya betul. Cirebon berapa biasa Pak? Sampai 300? Oh lebih dong, ini aja 200. Lebih lah. Ke Depok aja 400. Depok? Loh iya, nggak pakai ini? Iya. Tadi itu yang sebelah tanya berapa, 450 Pak. Ke alamat ini 450 Pak. Yang sebelah? Iya. Ini kan Senen kan? Ya udah coba Senen. Iya nih 450 nih katanya.
makanya saya langsung oh iya itu di depan Gojek gitu kan. Tadinya gini, saya ini bawa orang dari Jepang. Udah dibilangin nih sama pamannya nih anak nih, 2 mobil. Kemarin juga saya udah bilang 2 mobil gitu. Yang satu buat luggage, yang satu saya mau langsung jalan-jalan, ngajakin nyiterin Jakarta. Terus gimana gak jadi? Katanya supirnya nggak ada, yang satu gini. Nah itu kalau ke rumah dulu udah nggak enak acaranya. Iya. Apalagi bawa turis, makanan lagi yang ini. Iya. Gitu loh, takutnya sakit Jadi perut. jadwalnya awalnya ini hari begitu. Iya. Baru Bapak ngajak jalan-jalan turisnya. Jadi nggak enak nih. Tadinya kan saya sama 4 orang Jepang kan. Langsung nih ngiturin Jakarta nih. Kalau bisa sempet pas habis makan siang ke Taman Mini lah. Kan tadi bisa banyak 2 mobil Bapak kalau mau. Kan disediainnya 1 mobil sama dari pamannya, dari saudaranya. Itu Innova juga. Yang satu tinggal nyewa aja. Bukan yang satu tinggal nyewa aja lagi. Jadi maksudnya dipikir udah ada hotel untuk ini gitu loh. Kalau di Bali kan begitu nih. Kan di Bali udah lo kirim ke sini barang gitu loh. Karena memang yang supirnya ini temennya gitu kan. Nah, bisa dipercaya lah gitu loh. Seperti itu. Nah, kemarin itu udah iya siap 2 mobil gitu. Ternyata cuma 1 mobil. Makanya saya nggak bareng sama dia. Tadi mereka tuh udah pulang. Saya di sini bareng luggage. Kalau ke rumah dulu udah nggak enak gregetnya. Ini luggage-nya dia? Iya semua, bukan luggage saya. Emang luggage saya, malah bingung Bapak. Gila nih orang nih. Orang gila nih. Jangan-jangan ada bayi di dalamnya. Duit lah, jangan berpikiran baik. Gila nih duitnya nih. Gitu. Iya. Jadi nggak ada gregetnya lagi ya. Tadinya kan Terus mau ini tujuannya ke tempat siapa nih sekarang kita nih? ya ke tempat pamannya nih orang. Gitu. Lah Bapak sendiri tinggal di mana? Sama dekat situ di Rawasari. Rawasari. Nah, sampai tanggal 29 lah saya nemenin nih tamu nih. Si ABG Pak. Tujuannya kemana aja Pak dia? Udah ke Bali udah kemarin. Udah. Nah, sekarang ini mereka belum ada planning. Gitu. Atau tapi untuk kendaraannya udah ada? Kendaraan ada. Ya udah. Udah aman. Maksudnya gregetnya udah nggak dapet lagi gitu loh. Iya, momentumnya udah nggak dapet ya. Iya. Dari sini langsung jalan-jalan lagi, lihat Monas dulu nih, ngiterin Jakarta sama Taman Mini Utama. Besok pagi baru naik ke atas Monas. Saya planningnya begitu. Saya itu wajib kalau tamu ada saudara dari kampung, saya wajib naikin ke Monas Pak. Itu. Jadi bisa cerita ya kan? Iya. Wajib deh tuh, harus naik ke Monas. Makanya jam 8 tank begitu pintu Monas dibuka ya udah kita duluan. Soalnya kenapa? Parah Pak. Iya macetnya Pak. Bukan macetnya. Jam 9:30 10 aja datang. Naiknya jam 12 Pak. Ya mesti macet antriannya kan gitu kan? Iya. Oh gitu Pak. Saya baru tahu kalau ke Monas itu sampai. Bapak udah pernah ke Monas? Ke atas? Belum? Loh kan? Puluhan tahun di Jakarta. Bapak udah kemana aja? Ya, saya bukan kemana aja. Di sini selain di Monas. Yang teman-teman saya waktu SD juga belum tentu semuanya udah pernah Iya. ke atas Monas ya, ke atas Monas gitu. Nah, itulah banyak yang orang ngerendahin wisata Monas. Karena apa? Kita lewatin aja udah gitu, tapi ke atasnya dong. So, Itu. di situ ada monumen-monumen Pak ya? Ada Di bawah. Di bawah ya? Di bawah. Di bawah tuh sejarah Indonesia dari kerajaan apa sampai zaman PKI sampai Kalau di bawahnya saya kemerdekaan. pernah sih, cuman ke atasnya belum. Atas Pak. Karena seperti Pak bilang, macetnya males, aturannya panjang. Nah makanya jam 7 kita kalau bisa 7:30 tuh udah di sana.
Saya nganjurin gitu. Udah jam 9 telat nggak usah. Nggak usah. Jam 12 naik ke atas. Siapa yang mau? Mending kalau di dalam ada yang jual makanan, ada sih jual makanan, minuman. Nungguinnya lah. Bapak sendiri tinggal di mana? Saya di Rosari. Orang saya di sini. Bapak di mana, Pak? Saya Depok. Depok. Depok ya? Biji. Saya di Tole Iskandar. Tole Iskandar itu kalau Bapak tahu rumah sakit Hermina, udah pernah tahu Depok? Depok yang ini kali bukan? Depok 2 deh, saya Depok 2. Oh, Depok 2. Jauh dari rumah Ayu Ting Ting dah ya. Ya, maksudnya paling 2,5 kilo. Mana? Iya. Ayu Ting Ting hebat. Ya, itu rezeki orang nggak ada yang tahu ya kan. Kalau emang udah tunjuk Tuhan begitu ya udah. Iya. Ya kan, Pak? Pak permen. Enggak Pak, boleh sini satu. Nah, iya. Terima kasih nih aku ditawarin. Permen mahal ini. Permen mahal. Ngomong-ngomong Bapak suka hobi makan mie ayam nggak? Ayo Pak, kapan? Gimana? Bukan, maksudnya Bapak suka nggak? Ya mau suka lah. Kalau suka, apa sih ada dong yang paling enak di mana? Saya yang paling enak ada satu. Kalau saya ada kriterianya Pak. Iya, gimana? Kalau nggak punya duit saya makannya di sini. Iya. Kalau saya punya duit minimal habisin gocap lah ya. Nah itu ada di mana sih Pasar Baru tuh jalan apa namanya? Ah, Gang Kerenci itu. Bukan Gang Kelenci. Bukan. Bukan. Juanda. Pokoknya Juanda. Pasar Baru tuh. Tahu iya. Pasar Baru yang jurusannya sana ke Ketapang ya. Nah itu kan ya di situ adanya mie. Aduh mie apa gitu orang Cina Pak. Nah itu saya udah kalau di Jakarta dia lah. Beda ya sama restoran ya. Iya, Beda sama restoran. Kalau saya sukanya sama yang gurih. Oke. Tapi kalau tukang mie-nya orang Jawa itu pasti manis. Gitu loh. Nah itulah di situ. Itu sekitar 45.000 Pak. Terus komposisinya apa Pak? Komposisinya dia mie Oke. kuah sama mie yang di sini itu bedanya rasanya beda. Oke. Oke. Nah, daging ayamnya sama pangsit begitu kita gres itu rasanya beda. Oke. Jadi banyak rasa gitu. Nah, itu ya berhubung dia Cina masih ada tongcai. Nah, itu seperti itu. Ada juga yang Jawa, mungkin dia dulu bekas kerja sama orang Cina nih. Jadi rame nih. Kalau yang kelas murahnya nih, yang kelas 25.000 lah ya. 20.000 gitulah. Seperti itu. Terus tekstur mie-nya? Tekstur mie-nya mereka ada yang mie lebar sama yang mie biasa. Terus mie keriting gitu. Seperti itu. Kalau punya saya punya ada produk mie ayam Pak, tapi pasti beda dengan mie ayam orang. Nah itu dia. Saya di mana aja saya coba Pak, gitu loh. Kalau Bapak Berarti online dong. online aja di tempat ada Pak. Tapi kan Depok, jauh banget. Oh iya, online Iya. bisa. Yuk, Kalau saya- ongkosnya berapa? Malah nongkosnya. Tapi kalau saya main ke Depok mungkin lah ya. Kalau saya tantangannya nggak enak jangan bayar Pak. Wih mantap. Bapak berarti bisa ngukur kalau nggak jangan bayar kan. Ya. Nah bedanya, pertama Bedanya apa? saya nggak pakai bensin Pak. Oh, oke. Yang paling penting kan pertama orang-orang pada umumnya pakai bensin ya kan. Mau Cina kan mau siapa ya kan. Iya. Yang pertama itu, yang kedua saya bedanya kuahnya Pak. Kuahnya, oke. Pada umumnya kuah mie ayam itu pakai kuah sapi ya, segala pakai jeruan
soalnya kalau pinggir jalan udah pastilah lu pasti ngeluarin duit paling 20.000, terus 20.000 mau lezat nggak mungkin. Iya kan? Sepakat. Iya. Tapi bersihnya dulu. Iya. Tuh. Dan yang lebih penting nih Pak nih, kalau saya kan saya sepakat dengan Pak Bram Kepolisian. Kalau di pinggir jalan kayak gerobakan, saya mikirnya beberapa kali, 2-3 kali lah. Kenapa? Untuk proses bersih mangkoknya aja kan airnya itu aja itu Pak. aja bener. Iya kan? Iya. Nah, kalau yang pakai bangunan saya beda. nyucinya di air mengalir Pak. Iya bener. Nah, itu loh. Benar. Makanya kan saya bilang ada dua nih. Satu yang 20.000-an, satu yang gocap. Punya saya jauh lebih mahal daripada yang di sekitarnya Pak. Berapa? Orang-orang kan rata-rata kami jualnya 13 ya kan. Saya kalau nggak salah 17 ya. 17. Ya masih, kalau aku sih masih 20.000 masih oke kalau sesuai gitu ya kan. Ya, tapi orang-orang yang biasa makan di luar begitu nyoba punya saya malah bilangnya masih murah jual segitu. Versi dia ya kan. Gini Pak, kalau pelanggan dapatnya bapak orang kantor, ya, terus misalnya kayak saya gitu, saya memang lihat harga dulu. Satu itu, dua kalau sesuai, ya pasti balik lagi Pak. Iya. Iya, pasti balik lagi. Kayak yang kemarin di Malaysia Pak. Wah itu bikin mie-nya di situ, wah enak banget tuh. Tapi kuahnya, kalau bapak pernah makan Vietnam, bakso Vietnam, poh, nah itu sama. Saya bilang ini mah poh ini. Jadi memang dia ramuan Vietnam. Itu bikin ininya, itu saya pertama kali makan mie lembut banget Pak. Ya orang bikin di situ. Iya. Makanya nggak lama dia, nggak keras, langsung direbus. Saya bilang mantep banget udah. Pakai ini Pak, tulangan ayam kampung Pak. Mantep itu kuahnya. Terus yang berikutnya seperti Bapak bilang, saya rasa ayamnya juga beda. Kenapa? Ayamnya itu murni fillet Pak. Mantap. Dan warnanya putih ya, nggak 17.000 mah murah Pak. Kalau Bapak cerita begini ya, pokcoy. Oh iya. Murah. Dan kemasannya Pak juga orang-orang kan kebanyakan styrofoam nih kalau take away. Saya pakai tin wall. Tin wall apa? Jadi kalau Bapak pernah ke pizza, kalau kita ngambil pizza itu kan pakai kemasan box plastik transparan. Oke. Tapi sih ya, gini Pak, tin wallnya ada dua jenis. Ada yang bisa dihangatkan di microwave, ada yang enggak. Saya pakai yang bisa dihangatkan di microwave. Gitu. Jadi harganya 5 kali lipat daripada itu Pak. Styrofoam. Makanya enggak, dengan jual 17.000 untungnya berapa Pak? Saya itu kan pertama kenalan dulu loh Pak, kenalan. Biar dia tahu produknya dulu gitu loh. Biar semua bisa terjangkau. Kalau orang sudah menikmati seperti Bapak bilang, harga nomor 2 kan, yang penting enak dan bersih itu dulu loh Pak, masuk dulu. Kalau saya begitu, cuman kan orang Indonesia kan nggak begitu Pak. Saya hanya berpikir pasti kita punya pangsa pasar tersendiri. Nah, pangsa pasarnya ini ya memang sendiri, cuman kan mesti lihat keadaan daerahnya Pak. Iya. Benar. Udah gitu masukin Pak ini apa marketing digitalnya ya, kayak misalnya Facebook apa segala macam. Nah, itu utama. apalagi maksudnya kalau Bapak mau coba sama saya, tantangannya nggak enak, jangan bayar Pak, balikin semua. Ya kalau deket mah sekarang Pak, orang lapar gimana Bapak cerita begitu aja saya udah gak ngiler. Terus ada beberapa orang Pak, Gimana? jadi yang saya tanya kepada penumpang seperti Bapak, yang paling enak di mana? Terus kalau coba di tempat saya antar sampai rumah selama di lingkungan Depok. Dekat lah ya. Begitu semua mereka bilang yang paling enak di sini, setelah coba tempat saya, dia bilang Beda. ini yang paling enak. Dan dia bungkus sesudahnya. Kalau Dari saya, situ saya bisa ngukur Pak. kalau saya lebih ke gurih Pak gitu loh. Kalau gurih itu gini Pak, Bapak udah tahu belum? Maaf, saya nggak ngejelekin teman-teman orang Cina. Kan dia makanya dua Bakal lemak. Ya, Kalau pakai minyak babi iya. atau arak Pak. Iya. Kalau lemak
dia pasti tulis itu. Nah yang apa itu yang halal. Kalau buat yang enggak pasti udah ketahuan di situ, dia pasti jual pork, jual babi tuh. Seperti itu. Saya ada 2 orang ya, satu tetangga ya, satu saudara. Dia nggak pernah mau makan mie. Dia bilang di mana-mana nggak mau lah. Begitu nyoba tempat saya ya, mau. Nah, ini. Jadi saya tuh salah satu tugasnya mencari mie yang paling enak di mana, kemudian saya jabarin Pak. Coba aja Pak. Cuma enggak gini. Sama salah satu orang saya ajak ngobrol, terus saya kirim ke orang itu enakan banget. Bagus Pak, Ya, begitu saja. bagus memang. Bagus banget itu. Cuman kan lidah orang kan beda-beda. Iya, paling enak standarnya masuk Pak. Iya, standarnya masuk. Sekarang gini, kita nggak tahu nih standar mie tuh enaknya kayak gimana. Iya. Kayak gimana nggak tahu. Cuman orang kalau udah makan mie sausnya banyak. Nah, bicara saus. Aduh. Saya sausnya belibis Pak. Jangan pakai belibis Pak, belibis udah nggak enak. Hah? Tapi pada umumnya orang-orang sih masih suka belibis Pak, pada umumnya ya. Hampir 90. Tahu nggak sejarah belibis gimana? Enggak gimana Pak. Belibis apa ya mereknya? Kalau nggak salah belibis ya, kalau nggak salah Pak. Del Monte kali. Bisa bingung sama orang Cina Pak. Dia begitu jual mie 40.000 aku. Awal-awal dia 25, 40. Ya pasti dia sudah survei pasar Pak ya. Mungkin. Ya makanya kan aku bilang apa di mana kita jualan kan? Iya betul. Makanya seperti yang Bapak bilang, kalau orang yang biasa makan di Jakarta begitu nyoba punya saya, wah ini kemurahan jualnya Pak. Nah iya. Tapi kan betul. kalau kita mau naikin pangsa di situ kan harus kita perhatikan juga ya. Nggak, Kan? kalau saya dengar bapak pakai pokcoy ya udah beda Pak. Beda nih pokcoy. Pokcoynya aja kan lebih tinggi dari sawi kan? Oh iya pasti. Nah itu dia. Dia hitungannya kiloan, Nah itu. bukan kayak beli sapi hitungan sikat-sikatan gitu. Ini loh. Jadi memang sejak awal mau jual itu saya bilang ke istri, kita harus berani tampil beda dan berkualitas. Betul. Main di sosmed Pak, Iya. itu kunci. Di depan rumah saya ada orang Jawa, udah 30 tahunan lah dia dagang. Cuman selama 30 tahun tuh tempat nggak pernah bersih-bersih. Bukan selama dia tempat di situ lah ya, bukan 30 tahun gitu ya. Iya sih 30 tahun. 30 tahun di tempat ini tuh nggak pernah bersih-bersih. Anyep jadinya. Oh ya. Iya. Jadi waktu itu si siapa namanya YouTuber, ada YouTuber ke situ Pak. Aduh siapa sih? Carlos. Next Carlos. Iya, Next Carlos itu. Belum lama nih. Kalau nggak salah Januari apa Desember gitu ya. Next Carlos itu ditonton waktu baru-baru tahun bulan Januari awal saya tonton udah 1 juta. Itu. Nah sayangnya dia nggak ada online. Sayang kan? Padahal dia punya anak yang ngerti juga lah ini kan. Nah kedua anyep Pak. Jadi itu dari dulu udah 30 tahun tuh tempat kotak mie-nya nggak diganti gitu. Ya namanya orang Jawa, makan di situ, ngontrak di situ, tidur di situ, dagang di situ gitu loh. Sempit kecilnya, tempatnya sempit gitu. Maksudnya nggak ada pembaruan gimana. Saya pernah ketemu anaknya. Lo maaf nih ya, gue bilang gitu. Saya 6 tahun Pak kerja masak di Amerika Pak. Kebersihan itu nomor 1. Iya. Itu wajib banget. Ini
ke dapur itu harus pakai tutup kepala, minimal topi. Saya kasih masukan, bro, maaf nih, gue bilang, bokap mie-nya itu udah terkenal, gue bilang, lo harusnya jual mahal juga pasti laku. Cuman karena nih, maaf nih, gue bilang, karena tempat lo, maaf nih, saya langsung bukan performa, joroknya minta ampun, bro, tempat lo. Saya bilang gitu, bang, saya kan ngontrak, harusnya yang punya rumah, lo nyari duit di situ, bilang. Lu nyari duit di situ, lu bersihin. Minimal sebelum lebaran lu cat bersih-bersih. Udah gitu tempat yang udah tua-tua itu, kayu yang udah 30 tahun buang. Bayangin aja di situ tempatnya es kelapa apa segala, terus panci yang pantatnya itu. Jadi Next Carlos tuh begitu. Next Carlos juga nggak terlalu ngeliatin keadaan tempatnya karena memang nggak nyaman. Telepon nih teman dari rumah Cikunir, Cikunir. Bang, nih depan rumah lo kayaknya nih bang, dibilang gitu kan, di Jalan I Rawasari katanya gitu. Pramuka. Iya benar mas, saya bilang gitu. Kenapa mau ini? Boleh nggak bawain gitu? Boleh, saya bilang gitu. Emang doyan mas gitu. Kalau saya sih nggak rekomen, saya bilang gitu. Emangnya kenapa? Kan udah 30 tahun. Iya 30 tahun udah mau. Udah jualan mie tapi 30 tahun nggak pernah bersih-bersih itu tempat. Nggak jadi bang. bukannya ngebuntungin rezeki orang, bukan. 30 tahun bener bang nggak pernah bersih-bersih bang. Itu. Coba kalau bersih itu. Istri saya juga kalau dia melayani dia pakai ini Pak, apa namanya Pak? Apron depan itu dua-duanya juga mesti pakai. Ya, mesti ya seperti yang bapak bilang harus tampil beda dan berkualitas Pak. Bukan cuma beda doang. Jadi bahan mie-nya bikin sendiri nggak? Mie-nya saya masih order karena belum ada orang yang buat. Bawang putihnya aja pakai bawang putih yang cutting Pak. Wih mantap bro. Iya. Jadi kalau ada info di mana Pak, kalau bisa, kalau lagi pengerjaan jangan sampai kelihatan orang. Kalau lagi pengerjaan nih misalnya kayak tukang bubur lah gitu kan, lagi bersihin usus apa di pinggir jalan gitu, jangan sampai kelihatan. Oh enggak, di situ udah ini semua Pak, udah bersih semua, jadi tinggal jualan aja. Jualan semua. Kalau yang mie saya ini kan, aduh, sini dulu. Jadi proses ini beda tempat. Sebenarnya enak yang depan rumah saya, ya masih masuk lah gitu ya. Enak, cuman ya dengar kabar yang orang nongkrong lah, apa kotor lah, begini lah. Saya pencinta mie Pak, pencinta mie, makanya kalau ditanya gitu, nih ada tempat saya gitu. Bahkan beberapa orang Pak yang pernah saya lihat nih, karena dilihat status saya, dia coba beli ibu namanya Ibu Indar di Kalisari. Dia tanpa saya minta membuat video testimoni Pak, sampai diginin Pak. Wahnya. Oh gitu. Iya benar. Itu yang bikin laku sebenarnya Pak. Iya, jadi yang saya ngeliat begitu ada 1, 2, 3, 4 orang Pak. Sampai kuahnya diginiin. Emang enak loh, ya Pak. Kalau gak enak apa yang saya seruput gini Pak, dia bilang. Kalau saya nih Pak, di dekat ya 2 RW lah gitu, ya kan, 2 RW itu Pak ngeliatin saya makan, itu pasti beli Pak. Pasti beli gitu. Apalagi saya kalau udah di Facebook saya taruh, guys gini lo enak beli sini gitu. Enak nih. Saya kalau enak saya posting, kalau nggak enak saya nggak posting. Saya kirim walaupun temen saya nggak posting Pak, kalau nggak enak gitu. Saya nggak mau ntar temen saya kecewa. Iya. Dia yang beli, oh lu bilang enak udah nggak enak. Nggak mau saya. Jadi saya Pak gini Pak, sebelum usaha dulu ya kan, saya cari ya. Tester Pak. Iya, cari. Ke banyak pihak, ke tetangga, ke orang jualan, orang yang hobi makan, sampai orang yang biasa makan di mana-mana. Tes misalnya. Pertama kali tes, mereka bilang oke bisa langsung jualan. Nah itu baru saya jualan. Jadi jualan hanya sekedar jualan
lihat nih orang-orang gitu. Buka bangkrut. Iya. Kita harus kenalkan produk kita dulu, harus berani tekor di awal-awal. Iya, memang gitu. Dari tekor, cuman jangan sampai tekor gitu loh. Iya, kan nanti Namanya promosi. gitu. Kalau bisa satu RW diundang. Kan gitu, Pak. Ya kan? Nah, sebenarnya YouTuber pernah ada yang beli Pak 2 kali Pak. Oh gitu. Pasti Bapak kenal deh. Siapa? Magdalena. Iya. Rame dong yang nonton. Saya nggak tahu masalahnya saya nggak tahu itu apakah diupload apa enggak. Cuma kenapa saya tahu, karena waktu saya antar ini bilang pertama beli 15, kedua beli 20. Saya tanya sama orang situ, itu rumahnya siapa? Itu rumahnya Magdalena siapa? Jadi gini Pak, YouTuber. ada YouTuber. Cuma bukan pakai nama dia Pak belinya. Iya tahu. Ada YouTuber yang udah followernya banyak, Bapak bayar ke saya. Gitu loh. Kayak Next Carlos tuh enggak. Dia ada orang yang memang yang harus dibantu gitu loh. Ngerti nggak? Paham. Nah, yang harus dibantu nih. Kayak misalnya kayak di depan rumah saya, dia udah 30 tahun gini-gini. Tapi tetap dia tuh Next Carlos ada Kontribusinya. iya, bukan kontribusi yang dibantu ya, dari yang lain gitu loh. Seperti itu. Next Carlos itu ditonton di 1 juta udah ketahuan dibikin duitnya berapa? 9 jutaan. Iya. Ketahuan dia di situ. Jadi yang saya lakukan seperti ke bapak tadi, ada rumah saya tanya, Tamiya enggak? Intinya ya kan, terus saya pakai produk saya. Suka banget tuh mie ayam. Kirain tadi daerah mana? Manggarai. Udah makan dulu. Saya nggak segan-segan buat kirim Pak. Kalau ada yang memang ini saya kirim pernah Pak. Ya kayak bapak kenalin ngobrol-ngobrol, saya kirim deh, coba gitu loh. Kalau bapak berkenan, bapak tak kirim ya kan, yes. Kejauhan Bapak, kesian. Lagi juga kan. Yang namanya perjuangan Pak, effort itu butuh pengorbanan Pak. Iya. Yang udah jauh dekatnya. Tahu. Lihat mie ayam jualan ya Pak? Pasti jualan deket udah Senen gitu. Depok. Tapi Pak saya punya feeling ya. Gimana Pak? Mie ayam saya akan bisa jadi besar gitu. Yakin dulu Pak. Yakin itu Pak. Iya, yakin terus berusaha. Iya. Jangan patah semangat. Betul Pak. Saya jatuh bangun ibaratnya saya jabanin gitu loh. Enggak, Bapak kan udah lama juga ya kerja BUMN lah ya. Nah, itu. Jadi tahulah selahnya gimana. Tinggal diterapkan gue buka usaha baru kan gitu ya Pak ya. Gitu. Semuanya ada sangkut pautnya, proses. Saya sampai mau jual rumah Pak. Jangan dulu Pak, mau jual rumah gimana? Jadi artinya gini Pak, saya pengen cari tempat yang settle ya kan, yang parkirnya puas gitu loh. Jangan dulu. Usaha makanan bukan begitu Pak. Oke gitu. Bukan. Usaha makanan tuh dari kecil dulu. Kalau kita ngeliat orang yang udah berhasil, coba awal-awalnya. Ya kan? Sekarang ngapain punya tempat kalau online laku? Kan gitu Pak. Iya juga. Bela-belain jual. Aduh, sekarang online laku. Kalau saya iseng-iseng begini gitu kan, saya taruh tadi di Facebook. Tapi kalau saran saya Bapak jangan iseng-iseng. Serius tapi santai. Iya, ini. Saya kan baru dapat ini HP. Selama ini kan ini agak kurang bagus nih. Nah, kameranya. Makanya ini udah serius. Iya.
saya Sep Teppanyaki Pak, Jepang, di Amerika. Datang udah lama banget tuh. Itu nggak ada niat saya buka restoran. Nggak ada niat karena memang ya satu memang kalau buat di makanan tuh saya udah ngerasain lah capeknya kayak gimana kan. Capek betul. Capek banget. Begitu weekend lagi nggak enjoy. Saya mau yang weekendnya enjoy gitu. Itu sama juga begitu ganti alih fotografer weekendnya kena juga. Aduh, cuma Sabtu Minggu foto. Kalau ada wedding apa teman wedding Sabtu Minggu. Ya pasti lah. Kena juga tapi. Aduh, ya udahlah mau gimana juga. Tapi ini mungkin memang dunianya Bapak ya kan. Tinggal Bapak manage lagi buat pengaturan waktunya kan. Betul. Supaya seimbang. Betul. Tempat Pak nggak usah dulu Pak. Kalau udah terkenal, makanya kan ya kalau ada tiktoker yang baru ya Pak ya, yang followernya masih dikit tapi penontonnya banyak. Oh gitu. Iya, penontonnya banyak Pak. Terus kita komunikasikan. Bukan kita komunikasikan, biasanya tiktoker yang baru-baru itu nggak usah dibayar nggak apa-apa. Ngerti nggak? Ya maksudnya kita berarti kan komunikasi masih hubungi yang bersangkutan gitu. Bukan, dia bisa juga hubungi, tapi kalau kita hubungi dia minta duit. Oh, jadi caranya? Cari tiktoker makanan, DM aja. Oh dia. Iya, DM ke dia. Main dong ke tempat aku baru buka usaha nih. Saya kasih makan lah. Mau bawa temennya 5 orang juga nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Ya minimal 4 orang, maksimal 4 orang ya gitu. Ya kan dia ngajak makan biar ada tengkoknya gitu loh. Mungkin aja 4 orang ini, 4 orang pan-pannya tiktokan. Kita nggak tahu nih di tiktok itu biasanya ada mujizat Pak. Mujizatnya gini, penontonnya banyak, tiba-tiba beng gitu loh. Nah seperti itu. Usahakan cari yang di daerah Depok. Oh gitu supaya gampang. Iya. Nah kalau emang 2 kilo dari tempat Ayu Ting Ting, Bapak temuin tuh bapaknya tuh, Pak. Coba nih Pak, kan mau usaha, Bapak bilang, bener nggak? Nah bapaknya Ayu Ting Ting kan selalu dia kan pasti punya Facebook kan? Iya. Nah, dan bapaknya itu juga buka usaha makanan itu juga. Oh iya, oh dia kuliner juga. Buka juga, jadi dia metodenya makanan pecak gitu kayak pecak ya. Oh pecak. Terus juga konsep bangunannya model Betawi gitu loh. Oh dia ada tempat restoran. Nah, cuma sayangnya sarana parkirnya kecil, cuma 2 mobil. Pinggir jalan persis memang. Oh. Cuma kalau menurut saya kategori makanannya sih kualitasnya standar ya. Boleh saya terima nih? Suruh masuk. Halo. Saya masih. Itu orang yang diangkat angkasa Pura II itu gimana? Itu siapa sebenarnya Doni atau Bu Patrisna itu? Ya Pak Tisna itu adalah orang yang saya juga kan dari teman, artinya dia bisa untuk membantu menempatkan di apa yang diinginkan oleh si kitanya gitu loh. Dia mau di situ ayo dan nggak pakai uang. Ini Bayu udah ngirim dari kemarin. Dia minta bulan Maret nggak bisa. Makanya saya tanya itu orangnya bener nggak? Udah temuin lagi Pak Tisnanya. Salah lo, banyak calo lo. Soalnya udah masuk ke Bayu, dia yang komunikasi sama Bayu. Pak Don ini siapa? Ini loh, udah saya bilang temuin Pak Tisnanya lagi, WA-in lagi Pak Tisnanya. Ini dia udah bilang, makanya gini maksud saya, Bapak itu kalau mau ngebantu anak, bantu yang benar sampai tuntas, jangan setengah jalan dilepas. Kalau memang itu temuin anak sama dia gimana caranya, kan udah punya pengalaman kemarin di SMA.
bawa customer itu loh yang harusnya jadi jembatan fasilitas orang benernya. nanti telepon lagi Apa sendiri kayak gitu. lagi bawa customer tuh telepon lagi. Iya, saya nggak ngerti dari dulu nggak kelar-kelar. Kok kalau ngurusin anak itu gimana caranya sih? Kayak nggak setengah-setengah gimana sih? Yang nggak aja. Coba sekali-kali kalau ngurusin anak itu sampai tuntas 100%, gimana caranya? Gitu loh. Udah ya. Jadi salah persepsi memang ini. Anak itu mau PKL di Angkasa Pura ya kan. Saya ada temen yang punya peran di Angkasa Pura, dia represikan. Mana udah oke, udah semua, cuma ada syarat administrasi yang kurang. Gitu nih, ada yang namanya muncul padon itu siapa sih, juga nggak ngerti ya kan. Bulan ini Maret nggak bisa katanya. Ya kalau nggak bisa ya bisanya kapan, bagaimana? Komunikasi terus aja. Kalau saya sih lebih baik samperin. Iya, aku bisa nyamperin. Kemarin udah Kadang orang ada males baca WA, lo yang penting datanglah kemari kan. Iya. Jadi langsung personal tuh lebih enak gitu. Lebih enak, lebih betul. diterima. Tapi kalau Dan lebih lewat- sopan. Iya, betul. Pak bisa ketemu nggak? Saya anaknya ini dapat dari ini kan gitu ya. Tentunya dia pasti baca, cuman kalau mau ketemuan Pak